Masyarakat dan publik masih belum hilang dari kata terkejut manakala pertama kali mengetahui jika rumah tangga antara Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan memiliki masalah besar. Karena publik mengetahui rumah tangga Desiree Tarigan dengan Hotma Sitompul berjalan dengan baik-baik saja. Hal ini dikarenakan kemesraan keduanya selalu ditampilkan di media sosial. Dan bak petir di siang bolong, seperti itulah yang dirasakan masyarakat saat ini. Ketika di antara Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul masih terjadi konflik di antara keduanya. Setelah pihak Desiree Tarigan melaporkan Hotma Sitompul ke Polres Jakarta Selatan, maka publik, masyarakat, serta netizen kembali dibuat terkejut karena babak-babak baru terjadi lagi. Ya, Desiree Tarigan dan Bams dilaporkan oleh mantan asisten rumah tangganya yang mengaku mendapatkan dugaan penganiayaan. Laporan pun sudah dibuat di Polda Metro Jaya. Maka, setelah membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya, kali ini Irni ditemani kuasa hukumnya mendatangi Komnas Perempuan untuk membuat pengaduan. Perkembangan dari pengaduan masyarakat itu makanya hanya dipanggil, tapi kemudian tidak ada kabar selanjutnya. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat laporan polisi, dan untuk memperkuat itu karena ini bukan hanya masalah hukum normatif saja, kami datang kemari untuk lebih memperkuat atau mendorong upaya kami supaya bisa diproses sebagaimana mestinya. Itu yang tadi kami lakukan di dalam. Jadi sangat komprehensif dan ya karena mereka yang ahli ya dalam masalah keperempuanan, kemudian juga ada kejiwaannya, jadi kelihatannya memang tidak salah. Akhirnya kami kemari sehingga klien kami pun lebih terbuka ketimbang kepada kami atau bukan bahkan ke lapor polisi, karena tekanan atau intimidasinya sebagai orang yang tertindas ini ya, dia orang kecil ya kan, kemudian diancam ya kan, itu membuat dia sulit menyampaikan apa yang dialaminya itu kepada kami maupun kepada pihak kepolisian. Dan alhamdulillah dengan tadi ibu-ibu Komnas Perempuan, klien kami bisa lebih terbuka ya, lebih lancar, dan banyak hal-hal baru yang kita baru ketahui apa yang terjadi ya mengenai kekerasannya ya, ucapan-ucapannya, ancamannya. Jadi ya bagaimana ya, walaupun dia orang kecil, orang susah ya, tapi kan dia juga manusia seperti kita. Tapi kelihatannya memang dia tidak diperlakukan sebagaimana manusia pada saat itu, sehingga dia begitu terintimidasi, trauma, dan akhirnya tidak bisa mengungkapkan apa yang dialami dengan lancar. Bentuk ancamannya seperti ya, gitu. Ancaman akan dipenjarakan ya. Bayangin dia di sini merantau ya, jauh dari timur sana, dari Kupang, jauh dari keluarga. Sebenarnya sudah baik juga bekerja di sana dengan keluarga itu, tapi karena ada peristiwa apa, kita nggak mau, saya tidak mau campur urusan itu. Tiba-tiba dia menjadi seperti musuh oleh yang terlapor itu, dan diperlakukan yang menurut kami ya tidak manusiawi lagi. Ya, Puji Tuhan, saya udah agak lega, udah ketemu sama istri. Kencengan dikit, kencengan. lebih keras. Saya udah lega dan ya rasanya udah agak terlindung sama orang-orang terdekat yang sementara dampingi saya. Apa saja? Di awal ya, pada tanggal 24 Februari saya bawa omah yang saya ngurus di rumah sana untuk vaksin. Pas habis dari vaksin pulang, saya dipanggil sama ibu DT dan saya ditanya, kamu masih berkomunikasi sama si M? Iya, saya jawab iya masih, tapi jarang. Ngomong apa aja kamu? Paling nanya kabar omah gimana, sehat, rumah gimana, aman. Saya bilang gitu. Terus kata si DT, kamu jangan bohong deh sama saya, jujur deh sama saya, katanya gitu. Udah, akhirnya dia nanya, kamu pergi ke pasar sama siapa, di mana? Saya bilang ke pasar terdekat
sama supir namanya I. Udah, pulangnya pakai bajai. Udah gitu ngambil handphone saya sama si DT. Ngambil, dirampas handphone saya. Kebetulan saya masih cari kontak yang bernama M. Dan dia udah duluan tarik handphone saya langsung. Dia ngomong, kata si M, kamu ngomongin saya pakai guna-guna. Kata si DT. Ya saya kaget dong, sesuatu yang saya nggak pernah ucap tiba-tiba ditanya kayak gitu, ya saya jawab apa? Saya bilang, kata si M, saya ngomongin ibu pakai gitu, pakai guna-guna gitu. Iya, kata si M ngomong gitu, semuanya dia tahu dari kamu. Kamu angkat kaki dari rumah saya. Dan dia ngomong tangannya itu nggak pernah diam pada saat tanggal 24. Kamu mulai sekarang angkat kaki dari rumah saya, kata si DT. Saya bilang baik, saya akan pergi. Kamu saya penjarakan, katanya. Saya penjarakan kamu. Saya bilang silahkan. Nah, udah gitu handphone saya masih tetap bersama dia, nggak mau dibalikin. Saya berusaha untuk mengambil handphone saya. Pada saat itu saya mau tanya si M, benar atau tidak saya ngomong ibu pakai guna-guna. Ternyata dia nggak mau balikin handphone saya. Masih tetap, saya nggak mau balikin handphone saya, handphone kamu, katanya. Udah, kamu benar-benar jahat ya, jahat kamu, katanya, kata si DT. Pengkhianat kamu yang merusak rumah tangga saya, ngomong gitu si DT. Ngomong mataku sambil dicolok-colok gitu sama si DT. Jahat benar-benar kamu, gila kamu, sinting kamu, katanya gitu. Udah, saya cuman terima kasih aja, makasih. Nggak habis pikir, ternyata kamu biang keroknya, kamu yang merusak rumah tangga saya. Kamu kalau mau berpihak sama si H, ikut aja H, biar gila ketemu gila, katanya gitu, kata si DT. Udah 5 menit kemudian begitu dia ngomong, kamu tahu nggak, aku yang mau menceraikan bapak, bukan bapak yang mau menceraikan saya, ngomong gitu si DT. Saya diam. Handphone pun saya masih berusaha untuk mengambil handphone saya, tetap nggak dikasih sama dia. Kamu tunggu aja si B, katanya. Saya tunggu. Nggak lama kemudian ada tim-timnya datang. Tim-timnya itu yang pertama namanya N, orang terdekatnya si ibu DT. N, terus N, S, F, V2, VV-nya 2. VV datang. Semua handphone karyawan yang di rumah waktu itu tanggal 24, semua pembantu handphone disita sama mereka. Semua pembantu, security maupun supir, handphone disita sama mereka semua. Diinterogasi satu persatu. Sampai handphoneku yang saya sendiri yang diinterogasi terakhir. Saya diinterogasi sama orang yang bernama N. P. Itu handphone aku diinterogasi sama, kayak gitu. Saya dipanggil 3 kali sama si P. Handphone sampai jam berapa ya, jam sore lah, udah jam 6 gitu. Saya dipanggil, ungkapin lagi masalah kejadian itu, yang isi handphonenya apa, saya jelaskan semua. Masih aja saya ditekan sama si V untuk jujur, sedangkan saya udah jujur semua, masih aja kamu harus jujur, saya belum percaya kalau kamu udah jujur. Aku nggak tahu ya mbak, katanya, kata si V, aku nggak tahu mbak udah jujur atau belum, tapi Tuhan ada. Pada saat itu saya dimarahin sama si DT, ngomong, kita ini punya Tuhan loh, ada Tuhan, ingat ada Tuhan, kata si DT, ada karma. Ya, diam handphone aku kita semua pembantu diinterogasi satu persatu. Lalu handphone saya pun masih, KTP diminta lagi, ditahan sampai jam 6 sore baru dibalikin. Terus malam saya telepon sama teman saya yang bekerja sama si M. Nah besok pagi tanggal 25 pagi si DT turun dari kamar lantai 2 masuk ke kamar Oma yang saya ngurus. Saya sementara ngajarin orang baru yang mengurus kamar Oma itu. Tiba-tiba dia masuk, Erni, kamu ngomong apa lagi sama si M? Hah? Kamu telepon apa lagi? Kamu ngadu apa lagi sama si M? Kata si DT. Terus
saya bilang, ibu, saya nggak ngomong sama si M, yang saya ngomong sama yang saya telepon itu sama si pembantunya, bukan si M. Bohong kamu, nggak mungkin. Kamu jujur deh sama saya. Kamu ngomong apa? Kamu ngadu apa lagi? Benar-benar kamu ya. Mau kamu apa sih katanya? Tangannya masih. Mau kamu apa sih? Mau kamu apa sih sebenarnya? Heran deh sama kamu. Gila, benar-benar jahat kamu. Kamu yang merusak rumah tangga saya. Gitu. Kayak gitu, mataku masih tetap dicolok-colok sama dia. Terus saya bilang gini, ibu, saya juga manusia seperti ibu. Jadi kalau ngomong tangannya tolong. Kamu benar-benar ya, binatang kamu katanya. Aku dikatain binatang sama ibu DT pada tanggal 25 Februari. Nah, gitu nggak lama si B masuk ke kamar yang sama. Nih katanya. Kamu tahu nggak? Kita sama papa itu sama-sama kuat. Papa punya duit, kita punya duit. Cuman bedanya kita sama papa, kita orang baik. Itu kata si P. Nah, udah gitu si DT ngomong lagi. Kamu tahu nggak? Kamu tahu siapa yang sayang Oma? Yang sayang Oma itu siapa? Yang si M bilang yang sayang Oma. Yang adanya dia maling mas Oma di sini katanya. Si M dituduh maling masnya Oma. Dan dia punya utang 1 M sama Oma. Itu yang namanya sayang. Nggak ada. Yang sayang ibu saya itu saya. Tuh ngomongnya. Kamu tahu, emang ada peduli, si M peduli sama Oma? Nggak ada kan? Yang adanya setiap kali ada bapak, baru dia nongol katanya gitu. Udah ya, saya nggak tahu masalah sampai situ apa. Mau utang apapun saya kan nggak tahu. Kalau dia nggak ngeluarin sendiri dari mulutnya kan. Udah tanggal 25 itu handphone sama KTP saya diambil lagi sama si B sampai sore jam 7-an saya udah mau minta berhenti dari sana karena udah tertekan, dicaci maki terus di sana. Ya udah, handphone saya dibalikin. Udah, kejadian 24 sampai tanggal 25 saya langsung keluar. 25 malam. Gaji padahal sudah 3 tahun. Saya 3 tahun di sana, emang gaji saya kan kebetulan belum sampai tanggal yang saya mau gaji. Jadi saya terima sebagian gitu, sebagian. Emang dikasih cuman nggak full. Bang, tapi dari pihak Ya gini ya, semua orang punya hak membela diri ya. Jangankan bahkan kalau sudah jadi tersangka atau terdakwa pun boleh berbohong, boleh tidak menjawab, diam, itu haknya. Tapi yang jelas dengan LP itu kami dan pihak kepolisian sudah menyimpulkan bahwa bukti-bukti awal itu, bukti permulaan itu sudah memenuhi sehingga terjadinya LP. Nah, untuk apakah itu benar, kebenaran sejauh mana, detailnya seperti apa, itu proses penyidikan karena itu pro justisia. Kita nggak mau ikut campur. Kemudian yang tadi diceritakan soal keributan di keluarga itu juga bukan kuasa, kita nggak punya kuasa untuk membicarakan itu. Tapi ya ini ya nggak apa-apa. Laporan pun telah dilakukan oleh IRNI di Polda Metro Jaya serta Komnas Perempuan. Tentu saja pengaduan dan laporan polisi yang dilakukan oleh IRNI tersebut dibantah keras oleh Desire Tarigan dan BAMS. Menurut mereka, laporan IRNI tersebut adalah fitnah belaka, serta tidak mungkin mereka melakukan kepada asisten rumah tangga mereka seperti yang dituduhkan. Lalu seperti apa tanggapan dan bantahan Desire Tarigan serta BAMS? Saya udah dengar, anak-anak. Itu baru saja kita dengar. Apa tanggapan Ibu? Fitnah, nggak benar. Nanti kita buktikan. Kalau misalnya saya melihat handphone, itu masih normal. Apalagi kalau itu handphone pacar. Kamu pun sering lihat kan handphone pacar? Itu kan berarti ada seseorang mastermind di belakang laporan ini. Oke? Nggak pernah ada itu soal apa penyekapan. Anda betapa melihat nih, betapa indahnya kata-kata di medsos. Pemakai kata-kata Tuhan, mami, papi, baby. Tapi istri yang baik begini dilaporin polisi. benar Bang. Kita lihat aja. Jadi
teman-teman nanti ini kan semua urusan polisi. Kalau ini kan udah dilaporin nih, nanti lihat aja gitu. Karena kejadiannya pun kalau sampai kita buka akan lumayan memalukan untuk pihak sana. Kita juga punya bukti-bukti soalnya. Jadi kalau itu jadi konsumsi publik lumayan memalukan. Jadi intinya katanya ada oknum, saya nggak sebut nama, yang tinggal di rumah dia, yang sering kasih info-info kejadian di rumah dia ke rumah sebelah. Siapa nama itu nanti kita lihat. Jadi nggak ada itu semua, itu cerita buatan. Nggak ada itu. Irni sebagai mantan asisten rumah tangga Desire Tarigan dan Bams telah membuat laporan di polisi dan membuat pengaduan di Komnas Perempuan. Lalu apa yang membuat alasan Irni melaporkan Desire Tarigan dan Bams ke polisi serta Komnas Perempuan? Kalau dibilang saya fitnah, berani nggak bersumpah di atas Alkitab? Suruh cuci salib itu suruh minum, saya berani. Kalau saya mau memfitnah orang, saya nggak berani, saya orang kecil. Saya tahu apa. Kalau nggak ada fakta untuk apa gitu ya? Nggak, saya nggak fitnah. Emang itu kenyataan apa yang saya rasakan pada saat itu. Saya nggak fitnah. Untuk fitnah juga saya nggak dapat apa-apa dari fitnah. Adanya saya berdosa. Nggak ada. Saya dapat ancaman pada saat di sana itu. Mau dia bawakan saya ke penjara, mau saya dibawa ke hukum. Muka saya udah dicolok-colok sama dia, mata saya udah dicaci maki, udah dituduh merusak rumah tangganya, udah dituduh terima duit bayaran dari sana dari sini. Dan selama 2 hari itu dia tidak boleh kemana-mana. Bahkan divideokan kalau jalan ya, atau mau ke kamar mandi itu harus izin dikawal. Jadi benar-benar kemerdekaannya dirampas pada saat itu tanpa alasan atau dasar hukum yang kuat. Dan satu lagi yang terkait dengan LP-nya, bahwa data yang ada di handphonenya Irni itu ditransfer, ya, dilakukan cloning. Nah itu juga unsur pidananya, ITE-nya pasal 30 itu sudah memenuhi menurut kami, dan makanya diterima oleh penyidik sebagai laporan. Ya ceritalah, Pak. Cerita pastinya saya cerita. Diperlakukan kayak gitu. Itu merusak rumah tangga orang, ya itu kan dosa besar. Apa reaksi keluarga? Keluarga. Ya keluarga sih nuntut, tapi saya bilang keluarga jangan dulu, biar saya aja sih. Ya kan dari keluarga orang kecil, orang jauh. Mungkin keluarganya juga sudah geram atau sedih atau kecil hati, tapi sebagai orang kecil mungkin tidak tahu harus berbuat apa. Justru dengan Pak Hotma sendiri juga nggak tahu gitu kalau dia juga sudah nggak bekerja di sana. Tapi mungkin dari informasi baru dicari. Nah dengan jalan itulah baru sampai ke kami. Jadi makanya sering di luar tuh bilang, oh kenapa baru sekarang? Ini rekayasa segala. Ya karena ini bicara soal trauma. Ya contohnya dulu kita ngurusin kasusnya Gatot Brajamusti itu kan susah sekali ya. Karena orang tertekan, orang traumatis, terintimidasi itu untuk bercerita tuh sulit. Bahkan kami sangat berterima kasih dengan Komnas Perempuan. Baru hari ini kita begini ceritanya lancar. Ya artinya dia benar-benar seperti keluar mengalir tuh tekanannya selama ini. Yang kita nggak bisa lakukan itu. Kita bukan ahlinya ya. Kita hanya bicara hukum. Jadi ceritanya sepotong-sepotong. Polisi pun saya yakin juga mendapat cerita sepotong-sepotong. Tapi polisi tahu bahwa ini adalah suatu tindakan kejahatan yang serius, ya serius. Tadi makanya 1,5 jam itu ya semacam konsultasi dan ya, alhamdulillah ya bisa mulai relief ya tekanannya itu.